Analisis teknikal. Analisis teknikal ini juga salah satu dari teknik yang dilakukan seorang investor dalam penentuan pengambilan keputusan berinvestasi. Analisis teknikal itu apa? Yaitu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar lainnya. Analisis teknikal juga dapat dipahami studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Analisis teknikal memberikan penekanan pada harga saham secara historis. Analisis teknikal akan melihat tren dan mencari sinyal-sinyal dari pergerakan harga dan volume saham. Analisis teknikal juga dapat dipercayai bahwa harga saham mencerminkan kejadian dan kinerja perusahaan, di mana sering sekali dipahami bahwa data historis harga dan aktivitas volume transaksi diolah terutama dalam bentuk chart untuk meramalkan tren harga saham di masa depan. Salah satu prinsip dasar munculnya analisis teknikal ini di mana bahwa sekali suatu tren baru muncul, maka diasumsikan bahwa hal tersebut akan berlanjut hingga tersedia cukup indikasi terdapat sinyal yang merupakan kebalikannya. Analisis teknikal tidak menjanjikan bahwa analisis dapat mengidentifikasikan secara benar titik puncak atau titik bawah, melainkan analisis teknikal ini memberikan gambaran melainkan dari area puncak dan area bawah. Jadi bukan titik puncak tetapi areanya saja, di antaranya sekitarnya. Oleh karena itu, tren cenderung terjadi berulang. Jadi kalau misalnya melihat grafik, baik itu batang ataupun grafik bentuk apapun, biasanya dia akan berulang naik turun atau adanya tren rata-rata. Analisis teknikal dapat membantu mengidentifikasi arah suatu tren, tetapi tidak diketahui metode yang secara konsisten dapat digunakan untuk meramalkan besaran harganya. Jadi kita tidak bisa menentukan harga saham satu industri itu akan mempunyai nilai cukup tinggi, tetapi teknikal ini memberikan gambaran kira-kira jika trennya rata-rata di antara nilai 3 dan 1 atau 3 dan 2, maka tidak akan terlalu signifikan jika mengalami penaikan atau penurunan. Nah, biasanya seorang analisis teknikal ini bisa disebut dengan analisis teknikal analisis ya. Para analisis teknikal percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa mendatang dengan berdasarkan fenomena masa lalu atau harga saham di masa lalu. Jadi track record data perusahaan atau industri sebelumnya itu memang cukup mempengaruhi, memberikan gambaran bagi suatu keputusan dalam memilih atau menjual atau membeli suatu saham dari analisis teknikal. Teknik-teknik analisis teknikal ini ada 4, yaitu dari teknik The Dow Theory, ada chart, ada analisis rata-rata bergerak, dan analisis relative strength. Yang pertama, The Dow Theory ini ada 3, di mana pertama melalui primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama. Ada secondary trend, yaitu pergerakan harga saham terjadi selama pergerakan harga saham primary trend. Jadi secondary itu dilihat atau digambarkan atau mempengaruhi atau dipengaruhi dari primary trend. Yang ketiga itu minor trend, yaitu merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Jadi naik turunnya pergerakannya suatu grafik dikatakan itu fluktuasi harga saham terjadi setiap hari. Keputusan analisis teknikal dalam menjual atau membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan saham. Menurut atau ada beberapa pendapat mengatakan bahwa asumsi yang biasanya menjadi pendapat atau asumsi-asumsi yang digunakan dalam teknikal itu, yang pertama nilai pasar barang atau jasa itu ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Jadi ketika kita melihat tuh ya, ada namanya grafik pergerakan saham menurut The Dow Theory itu terlihat ada naik, ini dari bawah langsung naik ke atas. Secondary trend, minor trend ini menunjukkan bahwa ada pergerakan naik dan turun.
yang menunjukkan permintaan dan penawaran suatu harga saham. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Faktor-faktor tersebut meliputi berbagai variabel ekonomi, variabel fundamental, serta faktor-faktor seperti opini dari suatu industri. Yang ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren. Jadi trennya yang mana nih yang paling aman? Biasanya di pergerakan primary trend ini menunjukkan bahwa pergerakannya rata-rata mengalami belum ada mengalami peningkatan, tetapi cenderung akan mengalami peningkatan, yaitu dari secondary trend. Jadi dari primary trend ini, kenapa mempengaruhi secondary trend ini? Menunjukkan bahwa ketika adanya rata-rata pergerakan akan menunjukkan cenderung mengalami peningkatan, sehingga ada yang namanya minor trend, yaitu menunjukkan pergerakan keseharian suatu saham yang menandakan bahwa saham itu aktif dan cukup signifikan mengalami kenaikan dan penurunan permintaan. Dari keempat asumsi ini, yang paling sering digunakan ialah volume dan nilai permintaan penawaran dan permintaan suatu saham. Selain itu juga, dalam gambar tersebut dapat kita lihat di mana pergerakan suatu grafik cenderung atau harga saham dapat minor ini terjadi sehari-hari cenderung tidak berpengaruh secara kuat terhadap pergerakan harga dalam jangka panjang. Jadi pergerakan ini tuh cenderung tidak memberikan gambaran jangka panjang, hanya memberikan informasi mengenai pergerakan saat ini saja gitu ya. Selanjutnya ada teknik analisis rata-rata bergerak. Moving average atau rata-rata bergerak adalah salah satu teknik yang dipakai dalam analisis teknikal. Jadi teknik ini kita melihat pergerakan grafik secara rata-rata. Nah, untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di seluruh saham di pasar modal. Tujuan teknik moving average ini untuk mendeteksi arah pergerakan saham dan besarnya tingkat pergerakan. Jadi balik lagi ya, ini untuk melihat teknik rata-rata pergerakan dari suatu grafik. Dalam perhitungan rata-rata bergerak, data yang dipakai adalah data harga penutupan saham atau closing price untuk waktu tertentu, misalnya 10 hari, 20 hari, 200 hari, dan lain-lain. Teknik rata-rata bergerak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan. Jadi ketika kita mengamati suatu pergerakan, maka akan menunjukkan rata-rata pergerakan. Contoh di sini ada rata-rata pergerakannya, kita lihat ketika dia mengalami awal mula transaksi di atas, dia menurun. Rata-ratanya di mana? Kita lihat tarik di sini nih. Di sini ada rata-rata di tengah, di mana titik satu ke titik satu selanjutnya satu garis, dan cenderungnya dia trennya itu datar. Di samping itu juga perhitungan rata-rata bergerak tersebut dilakukan secara terus-menerus, menghasilkan sebuah garis tren rata-rata bergerak menunjukkan tren pergerakan harga saham. Tadi saya bilang ya, dia cenderung dari titik satu garis ke garis selanjutnya rata dan berkesinambungan sehingga menemukan titik terakhir, di mana garis tren dihasilkan tersebut nantinya akan bisa kita pakai untuk memprediksi arah pergerakan saham di masa depan, karena ketika titik terakhir itu menunjukkan gambaran bahwa saham itu akan naik atau turun. Nah, di sini kemungkinan dia akan mengalami peningkatan karena trennya rata-ratanya misalnya cukup signifikan dan tidak terlalu jauh dari penurunan ini tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya itu. Di samping itu juga berguna memprediksi arah pergerakan harga saham
garis tren ini dihasilkan juga berguna untuk pengambilan keputusan menjual atau membeli saham. Contoh, ketika seorang investor ingin membeli saham, kita bisa melihat garis rata-rata bergerak secara mendatar, ya. Garis bergerak secara mendatar. Dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Nah, di sini ketika di sini ada harga rata-rata. Nah, ini mengalami peningkatan di atas rata-rata sehingga kita seharusnya membeli karena memberikan prediksi bagi investor akan mengalami penurunan yang sehingga harga saham akan lebih rendah ketika kita membeli. Kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Jadi setelah mengalami tadi dari turun langsung naik, dia akan mengalami penurunan lagi. Nah, ketika di sini kan kita bisa menjual kembali, tetapi kalau misalnya kita seorang investor yang ingin membeli saham, sebaiknya jangan membeli ini di sini karena harga saham lagi meningkat. Seharusnya akan lebih baik ketika mengalami ketika di sini kita siap-siap untuk membeli karena akan mengalami penurunan. Yang ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Jadi ketika di sini di posisi yang tadi naik langsung turun, kita beli di sini, nah ini siap-siap karena cenderung dia akan menurun dan akan meningkat kembali, biasanya seperti itu. Jadi ada teknik-tekniknya. Nah, namun jika kita sebagai investor yang ingin menjual saham, itu yang pertama, harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Yang kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Tadi saya bilang ketika dia menurun, ini biasanya siap-siap naik. Nah, ini biasanya nih lagi menurun, dia akan cenderung meningkat karena orang akan banyak membeli sehingga nilai penawarannya banyak menawar saham sehingga nilainya meningkat. Yang ketiga, harga saham cenderung mengalami kenaikan berada di garis rata-rata bergerak tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata. Gitu ya. Di sini nih ada yang namanya harga penutup dan harga pembuka. Ketika harga penutupnya itu di sini ada titik ya. Nah, di sini biasanya harga pembuka mana? Di sini harga pembuka dan di atasnya ada harga penutup. Nah, menunjukkan bahwa kita kapan harus membeli dan kapan harus membuka. Nah, ini kotak-kotak ada hitam, ada putih itu ada artinya, bukan serta-merta seenaknya kita membuat gambar atau membuat grafik seperti ini. Ini ada artinya di mana menunjukkan harga pembukanya itu berapa, harga penutupnya itu berapa. Nah, di garis hitam ini nih ada warna hitam itu real body. Kalau yang putih ini bukan real body, artinya ini menunjukkan harga awal dan harga akhir saja. Ketika dia sudah hitam berarti kita sudah melakukan transaksi yang menunjukkan kita untuk membeli atau menjual suatu saham atau suatu nilai saham di industri tertentu. Nah, biasanya grafik ini kita ambil rata-ratanya nih di sini tuh. Ini rata-ratanya, pergerakannya. Ini cenderung meningkat ya, karena dia awalnya mengalami penurunan yang signifikan, dia cenderung akan naik turun, tetapi cenderung meningkat. Mapping ini digabungkan dengan mapping periode pendek dan periode panjang lainnya untuk mendapatkan analisis lebih lanjut. Jadi, maksudnya di sini ketika ingin menganalisis lebih lanjut lagi, kita akan bisa melakukan teknik-teknik yang perdalam lagi, membaca secara detail dari suatu grafik. Yang selanjutnya, analisis relative strength. Itu teknik menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau industri. Penggunaan relative strength ini jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadi peningkatan rasio harga saham dibanding indeks saham. Dalam penggunaan relative strength ini, jika terjadi tren pergerakan
harga saham yang meningkat, maka bagi investor pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga dibanding indeks saham. Hal ini merupakan indikasi bahwa saham tersebut akan memberikan keuntungan yang melebihi keuntungan pasar dan akan menarik minat investor untuk menjadikan saham tersebut sebagai alternatif investasi yang baik. Di samping itu juga, pengguna relative strength ini bisa digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Dengan mengetahui industri-industri yang menguntungkan investor, akan bisa menentukan seberapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham-saham di industri yang bersangkutan. Jadi cukup menggambarkan berdasarkan dari harga saham dibandingkan indeks saham. Nah, kalian bisa lihat di sini lagi ya grafiknya. Mungkin udah mulai pusing, tapi tidak apa-apa, kita bertahap. Nanti saya akan memperkenalkan satu-satu. Nah, penggunaannya titik atas dan titik bawah dari relative strength index ini ditentukan dengan skala 70 sampai 30. Keadaan di bawah skala 30 menunjukkan kondisi oversold dan di atas menunjukkan kondisi overbought. Ini mungkin sulit dipahami ya, karena kita belum praktek. Ada kesulitan dari contoh secara langsung jika kalian tidak pernah melakukan transaksi ini secara langsung juga. Jadi meskipun dicontohkan dari saya pun agak kesulitan karena harus dipahami sendiri pasar modal itu ya. Nah, di sini ada gambar bagaimana cara membaca grafik. Tadi saya bilang di sini ada harga saham dan di sini ada waktu. Nah, ketika ada yang namanya tren penurunan, arah turun ya, titik terendah nih di sini kelihatan. Ini grafik ini arah menurun, di sini ada titik terendah. Nah, ketika mengalami penaikan sedikit saja, yang tadi saya bilang, itu meskipun dia tidak terlalu signifikan, dia menaik sedikit, itu kita harus membeli sebagai seorang investor karena dia akan mengalami atau cenderung akan mengalami peningkatan terus. Nah, ini namanya tren peningkatan namanya ya. Terus naik. Nah, ketika dia mengalami titik puncak, nih di sini titik puncak di suatu grafik, kalau seorang investor yang cerdas, ketika dia mengalami titik puncak, ketika posisinya sedikit menurun, ada tren rata-rata nih, ada garis lurus, tren rata-rata, itu biasanya supaya mendapatkan keuntungan dia cenderung menjual karena posisinya saat ini adalah trennya sudah rata nih, ada ini di atasnya rata, di bawahnya juga rata, ada titik temu rata-ratanya. Nah, tren mendatar yang saatnya sangat baik untuk menjual saham kita. Nah, ketika sudah mengalami tren di tengah rata-rata ini, dia cenderung menurun. Biasanya teknik itu menurun. Nah, ketika dia mengalami penurunan di mana titik terendahnya ini sudah pas, sudah paling rendah di antara ketika saat kita membeli ya, lihat titik saat kita membeli dengan titik terendah itu namanya titik terendah. Bukan berarti titik kita membeli ini terus titik terendahnya di bawah melebihi dari titik saat kita membeli, itu bukan titik terendah dari kita pada saat kita membeli ya. Yang dikatakan titik terendah itu garisnya sama dengan saat kita membeli, itu akan titik terendah gitu ya. Bukan harus sama dengan posisi yang pertama di sini, bukan, dia lebih cenderung segaris dengan titik terendah ini, itu namanya titik terendah pada saat kita membeli. Nah, saat ini juga kita baiknya membeli karena dia akan prosesnya berulang. Tadi saya bilang dia mengalami penurunan, lalu akan ada yang namanya tren peningkatan. Nah, ini naik lagi nih, ada namanya titik puncak. Seterusnya akan begitu. Jadi harus hati-hati, harus pintar membaca. Jadi kapan kita membeli, kapan kita menjual sudah terlihat di sini ya. Nah, di sini ada karakteristik dasar dari grafik lilin. Nah, kalian tadi sudah melihat ya dari relative strength, dari moving average, paling terlihat nih. Dari moving average itu ada yang namanya grafik lilin. Nah, grafik lilin itu apa sih? Nah, grafik lilin ini sering kita lihat ada yang namanya garis putih panjang, yaitu terjadi bila harga penutupan jauh di atas harga pembukaan. Nih di sini ya. Ini namanya harga
garis putih ini menunjukkan harga penutupan dari suatu saham itu sangat jauh dari harga pembukaan. Sedangkan garis hitam panjang ini ya menunjukkan bahwa harga penutupan jauh di bawah harga pembukaan gitu. Jadi eh, menunjukkan ada arti dari garis-garis itu. Sedangkan garis doji yang lihat di sini ya, nih itu bila harga penutupan identik dengan harga pembukaan. Jadi ada pemahaman bahwa ketika ada garis ini menunjukkan bahwa pembukaan sama penutupan itu nilainya hampir sama. Sedangkan garis payung menunjukkan bahwa bila real body relatif tipis dan mendekati harga tertinggi pada hari tersebut. Sedangkan puncak kisar menunjukkan terdapat real body yang tipis dalam sehari dan kisar perdagangan yang tipis pula. Nah, selain ini juga ada yang namanya tadi ya, harga penutupan, harga pembukaan, di sini ada real body-nya. Nah, ini harga tertinggi, ini harga terendah. Ini menunjukkan setiap garis bentuk itu memberikan arti dari suatu grafik. Nah, ternyata ada artinya juga nih kotak, ada kotak di atas, ada garis satu ini, kotak ini menunjukkan bahwa hammer merupakan payung itu atau disebut umbrella yang terjadi setelah suatu harga mengalami penurunan sesuai dengan namanya bentuk menyerupai palu dengan posisi grafi yang terletak di bagian bawah. Suatu hammer ini dicirikan oleh pergerakan harga-harga dalam sehari yang menurun secara tajam dari harga pembukaan dalam sesi perdagangan dan kemudian kembali ditutup pada posisi harga tinggi dalam hari itu juga. Sedangkan yang garis nih di sini menunjukkan garis ini hanging man biasanya satu ini menyerupai payung yang dicirikan oleh pergerakan harga-harga dan sehari yang meningkat secara tajam dari harga pembukaan selama sesi perdagangan dan kemudian kembali ditutup pada posisi harga terendah dalam hari itu juga. Jadi memberikan informasi harga ya dari harga tertinggi harga terendah pada satu hari transaksi tersebut. Ini contoh grafik batang dan ini contoh grafik garis naik langsung terus turun terus rata-rata. Jadi ada artinya, bukan hanya serta-merta gambar garis-garis sudah kayak cacing, nggak bisa seperti itu. Jadi teknik-tekniknya pun harus dipahami sebelum membaca grafik. Kalian harus mengetahui apa itu artinya grafik bulat, lurus, kotak, palu atau apapun itu yang mudah bahasanya mudah kalian pahami sehingga kalian dapat dan mudah membaca suatu grafik dari teknik-teknik kali ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.